Halo sahabat-sahabat pioner semuanya, senang kembali bertemu dengan kawan-kawanku. Gimana kabar di malam hari ini? Saya harap rekan-rekan pioner tetap bersemangat ya, menantikan sesuatu yang besar, spektakuler terjadi di aplikasi kita yang saya tunggu-tunggu, yang paling kita nantikan, yaitu GCV. Memang di dalam ekosistem kita, bahkan di pipe browser teman-teman itu sudah muncul GCV, tidak bisa dihindari. Tinggal penerapannya saja, karena ini diumumkan langsung dari core team bahwa kita belum sepenuhnya masuk di dalam desentralisasi. Baru selangkah ya. Jadi kalau kemarin masuk di bursa itu jangan dulu berbesar hati ya, tapi minimal bersetengah hati ya, bukan juga jangan berkecil hati juga, bersetengah hati dulu ya, karena ternyata kita belum sepenuhnya desentralisasi, itu kata core team ya. Dan ini kita perlu baca ini teman-teman, tentang terkait dengan pemungutan suara anggota Kongres apakah ini ya, kita lihat. Aduh, maaf. Mengapa disahkannya HRS 580 yang memajukan pemungutan suara penting pada Clarity ACT, Genius ACT, dan RUU anti CBDC dapat sangat menguntungkan Bitcoin, terutama ketika akhirnya mengadopsi nilai konsensus komunitas Pi bahwa 1 Pi setara dengan 3,14159 USD. 1. Kejelasan regulasi mendorong inovasi. Ya. Jadi ketika ada sesuatu yang jelas, maka inovasi itu akan semakin berkembang karena tidak dihambat dan tidak dipersulit oleh namanya regulasi. Clarity ACT menetapkan kerangka hukum yang jelas dengan menetapkan yurisdiksi atas aset-aset digital, membedakan komoditas diatur CFTC dari sekuritas diatur Safe Barons. Hal ini menghilangkan ketidakpastian hukum dan mengurangi risiko utama, mendorong para inovator untuk membangun dan mengintegrasikan token seperti Bitcoin tanpa takut akan reaksi regulasi yang tiba-tiba. Bagi Bitcoin yang bercita-cita mencapai status bernilai tinggi, kejelasan ini menurunkan hambatan hukum, menumbuhkan kepercayaan investor, dan memungkinkan integrasi arus utama ke dalam infrastruktur keuangan. Kedua, landasan regulasi yang stabil untuk pengguna token. 2. Undang-undang Genius menciptakan ekosistem yang diatur untuk stablecoin yang memungkinkan bank dapat penerbit non-bank untuk menyebarkan aset digital yang didukung dolar di bawah aturan yang transparan dan didukung cadangan. Meskipun Bitcoin sendiri bukan stablecoin, ekosistemnya dapat memperoleh manfaat. Stablecoin dapat berfungsi sebagai on-ramp, off-ramp, pasangan likuiditas, dan alat penyelesaian. Kerangka kerja stablecoin yang berkembang pesat memperkuat pasar kripto yang lebih luas, membuka jalur bagi Bitcoin untuk diadopsi dalam aplikasi lintas rantai atau sistem pembayaran yang mendukung lintasan harga yang besar, menjaga desentralisasi dan privasi. RUU anti CBDC memblokir pembuatan mata uang digital bank sentral di AS dengan alasan kekhawatiran atas pengawasan keuangan baru. Hal ini memperkuat fondasi ideologi Bitcoin, privasi, desentralisasi, dan kedaulatan individu. Tanpa dolar digital terbitan pemerintah yang mengalahkan kripto swasta, Bitcoin berpeluang memperoleh keuntungan baik secara filosofis maupun praktis sebagai aset swasta
pilihan dalam landscape yang menghormati alternatif terdesentralisasi. 4. Adopsi institusional dan arus masuk modal. Analisis pasar telah menghubungkan kejelasan regulasi serupa dengan Bitcoin yang melonjak melampaui 120.000 dengan optimisme meluap ke ekuitas kripto aset kripto seperti Coinbase Barren. Pemain institusional utama mungkin merasa berani untuk memasuki pasar token swasta, termasuk Bitcoin yang menghadirkan likuiditas ke dalam pasar dan validasi. Setelah Bitcoin dianggap sah oleh para pembuat undang-undang, pintu gerbang menuju partisipasi skala besar mungkin terbuka. Hal yang penting untuk mencapai valuasi ekstrim seperti USD 314.159. Wow. Rekan kita pun ini meyakini 314.159 ya. Dengan pasokan beredar saat ini 7,76 miliar, 7 sekian miliar ya lebih. Totalnya mencapai 2,4 kuadriliun USD yang jumlahnya melampaui PDB global saat ini. Untuk mencapai hal ini dibutuhkan bukan hanya semangat spekulatif tetapi juga utilitas di dunia nyata, regulasi dan adopsi. Wah, panjang. Berlalunya Hares 580 menandakan dasar hukum keterlibatan institusional, jembatan stablecoin meningkatkan efisiensi ekosistem. Privasi menjamin pelestarian etos inti Bitcoin. Kepercayaan investor tingkat makro mendukung narasi valuasi tinggi. Jika digabungkan, hal ini menciptakan fondasi yang dibutuhkan untuk menaikkan simbolis Bitcoin menuju nilai astronomis. Kesimpulan, kemajuan RUU Clarity Genius yang anti CBDC dalam Hares 580 mewakili lebih dari sekedar manuver legislatif. Ini adalah momen penting yang memberikan kepastian regulasi pada aset digital, melindungi inovasi yang terdesentralisasi dan berfokus pada privasi, mengundang modal institusional, kunci untuk valuasi ekstrim. Bagi Bitcoin, momentum legislatif ini membuka kerangka hukum, operasional, dan keuangan yang diperlukan untuk mencapai nilai transformasional. Sementara USD 314.159 per Pi masih bersifat galaksi, Hares 580 menggerakkan ruang dari potensi teoritis ke peluang yang dapat ditindaklanjuti, mengubah visi Bitcoin yang spekulatif pinggiran menjadi realitas berkembang. Wah, jadi on mention the reaction apa ini ya? Ini pemilihan pemungutan suara ya. Oke teman-teman, ini informasi yang perlu juga kita renungkan ya. Dan saya yakin bahwa ini adalah hal yang baik dan semua sudah diatur. Anda adalah pioner, akan mengalami hal-hal besar, tetap semangat dan tetap optimis. Dan satu lagi, jangan lupa tetap berdoa untuk suatu hal yang baik khusus di DP agar bisa tercapai dengan baik. Selamat malam, sukses.